Oke, selamat hari gini. Kita ketemu lagi di mata kuliah menggambar teknik 1 dan menggambar dasar. Ya, kali ini saya akan memberikan materi lanjutan dari gambar teknik dan akan digunakan juga di gambar dasar, yaitu bagaimana kita menggambar ortogonal. Ortogonal itu apa sih? Ortogonal itu adalah bagaimana kita melihat benda, ya, benda misalkan apa ya? Misalkan dari ini nih, saya coba. Saya ada di kamera, ya, ada kamera di sini. Kalau kita dari depan, maka ini adalah tampak depan. Kemudian dekat jempol saya ini adalah tampak samping kirinya. Selanjutnya lawan arahnya itu samping kanan. Kemudian ada tampak atas, tampak bawah, dan juga tampak belakang. Itu adalah gambar ortogonal atau proyeksi ortogonal. Ya, di mana kita dalam menggambar ortogonal ini kita akan menggambar bidang dari satu benda secara berurutan dari kiri ke kanan atau sebaliknya secara bertahap, ya. Jadi secara singkatnya boleh saya sampaikan bahwa menggambar ortogonal adalah gambar proyeksi dari benda, ya, atau bidang di setiap sisinya. Saya coba kasih gambaran ini seperti ini. Gimana ada? Ini ada kubus, boleh bilang kubus olahan atau kubus yang sudah dimodif, ya, bentuknya, sehingga setiap permukaannya berbeda. Kalian bisa lihat di sini saya coba kasih tanda ada bidang A, ya, kemudian ada bidang B, bidang E, D, C, dan F, ya. Masing-masing huruf ini itu adalah mewakili tampilan dari benda secara dilihat frontal dari depan, ya. Kalau A ini adalah tampak depan dari kubus, kemudian B itu tampak samping kiri dari kubusnya, kemudian C itu tampak samping kanan dari bidang kubus, selanjutnya ada D bidang bagian belakang dari kubus, dan E dari atas, dan terakhir adalah F itu bagian bawah daripada kubus. Nah, masing-masing sisi dari gambar ini akan kita gambarkan, ya, kita akan proyeksikan. Nah, gambar proyeksinya itu adalah disebut ortogonal. Oke, ya. Sebenarnya ini lebih enak kalau kita bisa tanya jawab, tetapi dalam kesempatan ini kita hanya satu arah, sehingga nanti mungkin kita akan coba buka sesi tanya jawabnya setelah presentasi ini. Saya lanjutin ya. Ini saya coba alihkan gambar ke dalam bentuk tulisan, ya. Mudah-mudahan ini kalian bisa tangkap gambar tulisan ini dengan jelas, ya. Di mana di sini ada A dan ada P. Jadi maaf, saya geser sedikit sebentar. Maaf ya. Jadi dalam menggambar ortogonal kita mengenal istilah proyeksi, ya. Proyeksi itu adalah metode dalam menggambar ortogonalnya. Nah, proyeksi ini ada dua, ya. Di dunia ini lazim digunakan dua jenis proyeksi, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Apa Pak perbedaannya? Perbedaannya adalah peletakan dari gambar bidang masing-masing yang tadi saya sebutkan di awal, ya. Ada depan, samping, kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Itu komposisinya yang berbeda antara Amerika dengan Eropa. Ya, baik. Sekarang supaya lebih jelas buat kalian, ya, apa perbedaannya antara proyeksi Amerika dan Eropa, saya akan menjelaskan. Pertama adalah A, ya, ini A, itu adalah proyeksi Amerika, di mana komposisinya kalau kita ada dalam bidang gambar, ya, bidang paling kiri itu adalah tampak samping kanan bendanya, kemudian dilanjutkan tampak depannya, selanjutnya kiri dari benda, tampak bagian kiri dari benda, dan di ujung itu adalah tampak belakang dari bendanya.
Setelah ini kita dapatkan, maka sisa bidang kerja, bidang gambar, maka kita isi dengan tampak atas benda atau bidangnya di bagian bawah, kemudian tampak bawahnya kita gambarkan di bagian atas. Oke, nah itu tadi Amerika. Sekarang bagaimana dengan Eropa? Eropa kebalikan dari Amerika, di mana tampak samping kanannya, ya kalau di Amerika itu kanan adalah pertama, maka kalau di Eropa tampak samping kiri adalah yang pertama. Ya, ini pertama, kemudian depan, ya, selanjutnya kanan, dan baru belakang. Jadi belakang ini equal, sama, ya, sama-sama di bagian ujung kanan gambar. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah jika di Amerika gambar bawah dari bidang itu disimpan di atas, maka di Eropa bagian atas itu adalah dibuat gambar bidang yang atasnya, dan kebalikannya seterusnya. Jadi kalau di Amerika bawah di atas, kalau Eropa atas di atas dan bawah di bawah. Gitu. Itu secara tulisannya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Untuk lebih memperjelasnya lagi, saya akan coba dengan membuat gambar ilustrasi dari bidang tersebut. Ya, jika ini adalah sorry, bentar ya. Satu, sebentar. Ya. Jika ini bidang kelasnya, kita akan buat benda tersebut. Kalau ini proyeksi Amerika nih, kita Amerika dulu ya. Ini adalah tampak samping apa? Tampak samping kanan, ya, tampak samping kanan. Saya singkat. Oke, selanjutnya kita tarik garis. Karena kalian sudah menggambar konkret, maka kalian bikin garis bantu. Ya, sehingga nanti ketinggian dari benda atau bidang tersebut akan sama. Selanjutnya kita buat tampak depannya. Ya. Ini tampak depan. Nah, setelah dapat ini tadi kita bikin jarak, ya, kurang lebih. Kalian sesuaikan, jangan terlalu mepet. Ya, kalau misalkan jarak ini adalah A, maka jarak di sini pun sama, itu A. Ya, maka di sini kita bikin garis bantu lagi. Ya, sorry, bentar. Kita baru setelah dapat garis bantu, baru kita buat tampak samping kiri. Kalau di gambar pertama ini tampak samping kanan, tampak depan, selanjutnya tampak samping kiri. Setelah ini kita dapatkan, kembali kita bikin garis bantu yang harusnya berwarna hijau sepertinya. Ganti warna hijau, dapat ini. Ingat, ini garis bantu, tidak perlu digambarkan. Lalu kita buat di sini adalah bagian tampak belakang. Tampak belakang, ya. Maka kita akan dapatkan tampak samping kanan dari benda, kemudian tampak depan dari bendanya, tampak samping kiri dari benda, dan yang ujung kanannya adalah tampak belakang dari benda. Saya akan, ini kelihatan? Oh, kurang besar ya. Saya coba dengan kamera ini. Ini ada kamera, kalian bisa lihat, ya. Maka kalau komposisinya
Kalau komposisinya kita gambarkan dalam ortogonal, maka yang pertama tapak samping kirinya, kalau ini dari depan ya, ini dari depan, ini depannya, maka tapak samping kirinya dia akan seperti ini. Kiri tangan kita, ya, maka dia akan digambarkan seperti ini. Oke, tapak samping kiri. Selanjutnya kita gambar tapak samping depan. Setelah kita dapat tapak samping depan, kemudian kita buat tadi kanan, depan, dan kemudian ini kiri. Ya, bisa terlihat jelas. Ya, jadi pertama tapak samping kanan, tapak depan, tapak samping kiri, ya. Kemudian di ujung sana tapak belakang, yaitu bagian belakang daripada kamera. Seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, saya akan lanjutkan. Masih menggambar dengan proyeksi Amerika. Maka kita akan buat garis bantu yang tadi A itu. Ini A. Nah, di sini kita buat apa tadi? Kalau proyeksi Amerika, maka yang di bawahnya itu adalah tapak atas. Ini adalah ini kita bikin A juga. Dan ini adalah tampak, kalau tadi di atasnya, di bawah ini ada tampak atas, maka bagian atasnya adalah tampak bawah. Ya, tampak bawah. Jadi, saya akan ulangi dengan kasusnya adalah kamera ini. Ya, oke. Tampak depan, ya, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang, ya, tampak atas, dan terakhir adalah tampak bawah. Oke, sip. Ini digambarkan seperti ini. Metodenya, cara menggambarnya, tentunya kalian sudah membuat garis-garis sebelumnya tentunya. Ini saya akan coba sampaikan bagaimana cara membuat supaya gambar ini rapih dan benar. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalian harus paham dulu bahwa ini adalah proyeksi Amerika. Ya, ingat, proyeksi Amerika itu mulai di sisi kanan, tapak samping kanan, tapak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, dan baru kemudian bagian tampak bawah di atas dan tampak atas dan di bawah. Paham ya? Nah, harusnya memang saya gambarkan bagaimana kalau menggambar ini dengan metode proyeksi Eropa. Secara prinsip tidak banyak berbeda, hanya peletakannya saja yang berbeda. Jadi kalau konteks gambar ini saya rubah menjadi proyeksi Eropa, tampak depan tetap sama, ya, tetapi tampak samping kanan yang harus di sini ini menjadi tampak samping kiri. Tampak samping kiri, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang. Sama ya, ini sama. Nah, kemudian untuk Eropa, kebalikannya dari Amerika adalah kalau di Amerika tampak bawah itu ada di atas, maka kalau di Eropa tampak bawah itu ada di bawah. Berarti tampak bawahnya, tampak bawah, ini tampak atas ya, berarti tampak bawahnya seperti ini. Tampak bawah dan ini tampak atas. Bisa dipahamin ya? Saya rasa ini secara logika cukup bisa dimengerti dengan cepat. Cuman yang agak sulit adalah bagaimana
membedakan perletakan untuk proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, yang kita pakai itu adalah proyeksi Eropa. Yang lazim digunakan di kita adalah proyeksi Eropa, karena boleh dikatakan bahwa proyeksi Eropa adalah kiblat cara menggambar teknik yang lazim digunakan. Meskipun Amerika juga punya kekuatan untuk bisa dipakai sebagai kiblat gambar. Sampai di sini cukup jelas? Baik, saya akan coba menjelaskan ke kalian secara ringkas bagaimana cara membuat garis atau gambar dalam proyeksi ortogonal ini. Pertama, ini saya berarti ini adalah sebidang kertas yang akan kita buat, ya. Seperti biasa, dan sudah kalian banyak latihan, kita buat garis tepi. Dilanjutkan dengan hop. Sederhana, ya. Setelah itu kita bagi bidang, tapi bukan dibagi setengah, tetapi dibagi menjadi 4. Berarti kalau di metode garis bendera Inggris, maka untuk mendapatkan 4 bidang, tentunya kalian sudah paham ya. 1, 2, 3, 4, dan 4 bidang. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk menentukan bahwa bidang area sini adalah tampak samping kiri, ya, atau kanan kalau dalam proyeksi Amerika, kemudian tampak depan, tampak samping kiri atau kanan, yang selanjutnya ini tampak belakang, dan di bagian bawahnya sejajar dengan garis ini tampak depan, maka di sini adalah tampak bawah, ini tampak atas. Kalau buat Eropa, ya, seperti ini. Oke, ya, bagaimana membagi ruangnya? Ini bisa dilakukan latihan di rumah. Selanjutnya, ya. Langkah pertama, ya, warna hijau ini. Yang pertama kita buat garis dulu, garis bantu, garis dasar, ya. Lanjutkan dengan membuat yang, ingat yang saya bilang A tadi ya, ini A, tentukan sendiri bebas. Kamu tarik garis. Selanjutnya di bawah juga sama. Ya. Oke. Selanjutnya kita juga buat garis yang sama, tetapi kalau tadi horizontal, kita akan sekarang buat dengan cara vertikal. Ingat, sama-sama A. Ini A. Di sini juga sama A. Nah, kita sudah dapat bidang yang siap digunakan untuk membuat gambar proyeksi. Tentunya kalian masih ingat ya, kalau kita sekarang kita coba dengan proyeksi Amerika deh ya.
tampak samping kanan, ya. Tampak samping kanan itu, maka kita akan gambarkan, tolong perhatikan, kita akan gambarkan dengan menggunakan garis bantu yang tadi, ya. Kalau saya ibaratkan kubus, maka tampak samping kanannya adalah ini. Ya, ini tampak samping kanan. Selanjutnya, tampak depannya. Tampak depannya, maka kita akan tarik garis sejajar. Bisa diperhatikan ini. Ya, saya pakai garis putus-putus. Maka kita punya ketinggian yang sama antara samping kanan dengan samping kiri. Kita buat. Ini tampak depan. Sampai sini oke? Kita sudah dapatkan dua bidang dari satu benda, yaitu tapak samping kanan dan tapak samping depan. Ini berarti metodenya Amerika yang saya gunakan. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan bidang-bidang selanjutnya, bagaimana caranya, Pak? Sama dengan yang di awal, kita akan bikin garis bantu lagi, kurang lebih ini A, ya. Loh, ini miring, sorry. Ya. Ini adalah A, ya. Terus kita buat garis yang sama, A juga, A. Nah, ada bidang kosong baru. Bidang kosong baru ini akan kita buat menjadi tampak samping kiri dengan tinggi yang sama, maka misalkan didapatkan gambar tampak samping kiri. Ya. Oke, kita dapat 3. Nah, bagaimana sisanya? Masih ada satu gambar lagi, tampak samping atau tampak belakang dari benda. Nah, ini anggap aja masih ada bidang ya. Saya hapus yang ini. Dan ini garis akan saya lanjutkan. Selanjutnya, ini sama lagi, kita bikin kurang lebih ini A, tarik garis, ya, bikin lagi ini A, dapat garis, sorry. Tuh ngaco dari sebelah. Ya. Nah, udah mulai tuh kelihatan tuh, ya. Kita terus garis, kita bikin garis lagi. Nah, baru ketahuan bahwa ternyata kita sekarang sudah mendapatkan bidang gambar untuk membuat gambar tampak belakang dari benda. Tampak belakang. Ya, itu tadi. Nah, dari sekian perjalanan, tentunya ini belum lengkap karena kita belum menggambarkan secara proyeksi tampak atas dan tampak bawah dari benda.
Untuk tampak bawahnya, karena di proyeksi Amerika itu, kita lihat ya, proyek lagi ya, kita lihat proyeksi Amerika. Kalau kita bicara proyeksi Eropa, Amerika, maka tampak atas ada di bawah, tampak bawah ada di atas. Oke, kita praktekkan dalam pembagian bidang gambar. Ya, maka di sini kita akan menggambarkan tampak atas, betul? Ya, tampak atas. Bagaimana cara membuatnya? Kalian tinggal proyeksikan, ya. Oke, maka kita sudah dapat bidang. Nah, untuk ketebalannya, kalau ini tampak atas dari benda, bagaimana caranya untuk mendapatkan ketebalan yang sama? Ini akan saya jelaskan bagaimana garis-garis yang kita buat ini mempunyai fungsi. Yang pertama, kita tarik garis sejajar dari tampak samping kanan. Ya. Berhenti. Ini juga sama. Berhenti. Ya kan? Kemudian kita tarik garis 45 derajat. Ini juga sama. Berhentinya di mana? Terusin aja. Ya. Kemudian pertemuan ini kita tarik garis. Maka garis ini adalah garis bidang. Atau kita buat ini sebagai garis tampak apa? Atas. Sampai sini oke? Cukup jelas ya? Terakhir, kita juga harus bisa membuat tampak bawah dari benda. Caranya gimana? Sama dengan bagaimana kita memproyeksikan tampak atas dari tampak samping, ini pun sama. Ya. Sama, kita bikin ini A, tarik garis. Ya, kemudian ada A selanjutnya. A selanjutnya itu adalah garis dasar. Saya hapus dulu ya. Kita sudah dapatkan garis penghubung untuk bisa menyesuaikan dimensi benda dengan yang sebelumnya. Untuk ketebalannya, maka kita akan lakukan yang sama dengan bagaimana tadi kita membuat tampak samping atasnya. Kita tarik 45 derajat. Bukan, kelas teknik pertemuannya, kemudian kita tarik garis. Maka dengan demikian kita mendapatkan gambar tampak bawah dari bidang secara menggambar proyeksi. Ya, ini yang saya arsir. Demikian, selesai. Ini proyeksi Amerika. Bagaimana dengan proyeksi Eropa? Sama, cuma peletakannya saja yang berbeda. Itu akan membedakan
Amerika, dan Eropa. Demikian penjelasan saya mengenai gambar proyeksi. Sebelum saya akhiri, saya akan sedikit menyampaikan fungsi dari garis bantu. Ya, saya akan geser menjadi lembar selanjutnya. Saya akan perbesar gambarnya. Tadi ada garis bantu A, ya. Maaf, saya ganti warnanya dulu ya. Saya ganti warnanya dulu. Ini garis dasar. Nih, ini saya akan ganti warnanya jadi hijau. A. Ya. Dari garis jajar. Di sebelah sini juga sama. Ada A. Tarik garis jajar. Sorry agak menjong kalau ini vertikal bidangnya. Nah, ini adalah gambar perbesaran dari sebelumnya, di mana di sini akan ada gambar bidang yang akan kita garap, ya, tampak depan, samping, kanan, kiri, atas, bawah yang akan kita gambar. Ini sudah kalian bisa. Ya, oke. Nah, fungsi dari yang bidang kosong ini adalah untuk keterangan gambar. Di mana dalam gambar teknik kalian diwajibkan untuk membuat keterangan dari masing-masing bidang. Maksudnya, ya, kalau ini kita umpamakan ini adalah tampak depan, maka saya akan tuliskan di sini tampak depan. Selanjutnya di bawahnya adalah keterangan gambar yang berkaitan dengan besaran bidang, yaitu skala. Itu nanti di pertemuan selanjutnya ini akan kita bahas, ya. Tetapi sekarang kalian bisa tahu maksud dari pembagian bidang ini adalah untuk memberikan komunikasi yang efektif, karena kita berkomunikasi dengan gambar, sehingga gambar ini tidak terkontaminasi oleh keterangan gambar-gambarnya. Misalkan di sini 100A, itu tidak perlu di dalam gambar, tapi cukup di sekitarnya. Ya. Keterangan-keterangan ini. Ini 10A, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah metode proyeksi ortogonal. Ya, ada beberapa slide yang sudah saya tampilkan. Ini yang bisa kalian jadikan sebagai pedoman dalam membuat gambar kerja. Ya. Nah, setelah kalian bisa ulang ini, karena di sini kalau nggak salah di YouTube juga ada ya Pak ya. Kalian bisa lihat berulang-ulang kalau perlu di zoom untuk bisa melihat sebenarnya seberapa efektif gambar ini berkomunikasi dengan teman atau lawan bicara kita. Ya, yang terakhir saya ingin memberikan ilustrasi ke kalian bahwa nantinya dalam kita berkomunikasi secara desain, secara keprofesian, maka kalau ini adalah bidang gambar, ya. Bidang gambar, maka ya bidang gambar, setelah kalian gambarkan proyeksi ini, ya, maka untuk melengkapinya kalian akan membuat gambar aksonometri. Masih ingat aksonometri? Ya, ada oblik, dimetri, trimetri, dan seterusnya. Silakan kalian pergunakan mana metode yang kira-kira informatif untuk bisa mempresentasikan gambar yang muncul. Kurang lebih seperti ini nantinya. Ya, kalau di sini ada gambar, ini kan ada gambar kubus-kubus dari berbagai tampak. Ya, dari berbagai tampak.
depan, kiri, kanan, atas, bawah. Sorry, ini nggak ada ya. Sorry. Di sini ada belakang dan seterusnya. Maka di sini adalah gambar proyeksinya. Proyeksinya. Bukan apa tadi seperti. Ini adalah gambar aksolometrinya. Paham ya? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan selanjutnya, yaitu bagaimana ini bisa dipergunakan dalam menggambar dasar. Ya, apa sih hubungannya antara menggambar teknik dasar dengan menggambar dasar? Itu tentunya akan disedi selanjutnya karena cukup banyak materi yang harus disampaikan sehingga nanti saya takutnya durasi dari pemaparan tidak selesai. Jadi akan lebih baik kalau kita bikin menjadi 2 sesi. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat siang.